saya jelaskan di sini sudah dibagi menjadi 3 subtema, yang diantaranya adalah biografi Presiden Soeharto, pengaruh kondisi ekonomi Orde Lama terhadap lahirnya Orde Baru, serta kondisi ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang mencakup mengenai Repelita 1, Repelita 2, Repelita 3, Repelita 4, Repelita 5, dan Repelita 6. Langsung saja kita menuju pada materi pertama, yaitu biografi Presiden Soeharto. Presiden Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan julukan Bapak Orde Baru. Beliau adalah sosok orang yang mempunyai nama lengkap Jenderal Besar TNI Purnawirawan Haji Muhammad Soeharto. Ia dilahirkan dari pasangan yang bernama Sukirah dan Kertosudiro pada tanggal 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Godean, Yogyakarta. Riwayat pendidikan yang ditempuhnya diantaranya adalah Sekolah Dasar Ongkoloro di Kemusuk, yang kemudian pindah ke Sekolah Rakyat di Muryantoro, Wonogiri, sebelum pada akhirnya ia memutuskan untuk menempuh sekolah menengah pertama di Yogyakarta dan melanjutkan masa-masa SMA di Semarang. Sehingga pada tahun 1956 setelah kelulusannya, ia pun memutuskan untuk menempuh pendidikan dasar militer di KNIL. Karirnya dalam dunia militer memanglah sangat luar biasa, sehingga pada tahun 1966 ia pun berhasil menduduki kursi kekuasaan sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada materi berikutnya, kita akan membahas tentang kondisi ekonomi Orde Lama terhadap lahirnya Orde Baru. Pada masa Orde Lama, keadaan ekonomi dibagi menjadi beberapa pembagian, diantaranya penataan perekonomian pasca kemerdekaan, penguatan ekonomi melalui langkah nasionalisasi, hingga timbulnya krisis akibat sistem ekonomi yang dilakukan secara terpusat. Pertama-tama, kita akan membahas tentang penataan perekonomian pasca kemerdekaan. Keadaan perekonomian pada masa setelah kemerdekaan yang berlangsung sejak tahun 1945 sampai 1947 belumlah stabil. Pada masa ini, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi belum juga dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Sampai pada akhirnya, dalam melaksanakan perekonomian Indonesia pada masa itu harus menaati sebuah hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar yang dilakukan pada 23 Agustus 1949. Kemudian pada masa selanjutnya, tepat pada tahun 1950 sampai dengan 1957, yakni mulai dilakukannya Indonesia Ekonomi, di mana dominasi Belanda mulai digeser pengaruhnya oleh Indonesia melalui beberapa program, di antaranya sistem Alibaba yang berisi peraturan bahwa pengusaha Tionghoa harus memberi pelatihan kepada masyarakat pribumi. Yang kedua adalah program Benteng yang dialokasikan untuk meningkatkan peran importi bumi putra dengan diberikannya bantuan kredit, serta mulai didirikanlah lembaga perbankan yang ditujukan untuk mengatur moneter Indonesia, yakni dibentuknya The Java Bank pada tahun 1951. Dalam hal menangani inflasi, Soekarno menerapkan kebijakan Gunting Syarifudin, di mana niali uang berlaku hanya setengah harga. Selanjutnya, pada pembagian yang ketiga, yakni era perekonomian terpimpin pada tahun 1957 sampai dengan 1965. Pada awal penerapannya, sistem ini menuai prestasi, namun seiring berjalannya waktu justru memicu timbulnya permasalahan ekonomi yang baru, di mana anggaran penetapan belanja negara mengalami defisit karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendanai perbaikan kondisi politik, dan untuk menanganinya pun Bank Sentral menambah jumlah uang yang beredar, yang pada akhirnya berujung pada kenaikan harga barang secara drastis. Kini bukan lagi inflasi yang terjadi, tetapi hyperinflasi. Kondisi seperti inilah yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh Presiden Soeharto sebagai waktu yang tepat untuk beliau bisa memegang kendali kekuasaan, di mana selain kondisi politik yang tidak karuan karena gencar-gencarnya isu PKI diserukan, kondisi ekonomi pun ikut serta memegang andil bahwasannya masyarakat Indonesia membutuhkan sosok pemimpin baru yang dianggap mampu untuk menuntaskan masalah perekonomian dan membawa mereka menuju kesejahteraan. Dengan demikian lahirlah pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Kondisi ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dilandasi oleh gagasan ahli ekonomi yang meliputi mengenai rencana ekonomi perjuangan dengan melalui ketetapan MPRS
tentang pembaruan kebijakan, landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan, serta akan diadakannya rencana kebijakan stabilitas dan rehabilitas melalui program rencana pembangunan 5 tahun atau yang lebih kita kenal dengan istilah REPEL. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Repelitas 1 pada tahun 1969 sampai 1974. Repelitas 1 mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 1969 dengan menggabungkan konsep pola perencanaan ekonomi terpusat di negara komunis dan makroekonomi di negara-negara maju, yang melahirkan perencanaan jangka menengah yang populer di negara berkembang. Sasaran pembangunan Repelita ini untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Bukan berarti Repelitas 1 hanya menitikkan pada sektor pertanian saja, tetapi dalam pengembangan sektor industri. Pengembangan sektor industri yang dikembangkan yaitu yang pertama, industri menghasilkan bahan-bahan yang langsung membantu pembangunan pertanian, khususnya produksi pangan seperti industri pupuk, obat hama, alat-alat pertanian. Kedua, industri yang menghasilkan hasil pertanian baik untuk keperluan konsumsi dalam negeri maupun untuk diekspor seperti industri peningkatan mutu karet, industri perkajuan. Ketiga, industri yang menghasilkan barang-barang pengganti impor terutama industri tekstil. Dalam jangka panjang diusahakan keseimbangan yang lebih wajar dari berbagai sektor kegiatan industri tekstil. Keempat, industri mempunyai kemampuan menampung banyak tenaga kerja tanpa mengurangi tingkat efisien dan kemampuan mengolah bahan-bahan dari dalam negeri seperti industri ringan dan kerajinan rakyat. Kelima, proyek-proyek industri hasil kredit luar negeri di masa lampau dan yang sekarang terbengkalai perlu diusahakan agar serasi dengan prioritas rencana pembangunan dan sejauh mungkin dapat dimanfaatkan. Pembangunan pertanian dalam Repelitas 1 memiliki tujuan pokok, yaitu swasembada beras yang dibantu dengan revolusi hijau dengan berjalan secara berdampingan. Pemerintah berusaha menstabilkan harga beras agar dapat mengendalikan inflasi yang terjadi pada saat itu. Usaha pemerintah gagal dalam menaikkan harga beras karena bukan hanya di kota besar, tetapi juga di pedesaan yang tidak menghasilkan beras akan menderita jika beras tersebut mengalami kenaikan. Pada tahun 1967 dan 1962 mengalami kejadian gawat yaitu krisis beras karena terjadi kenaikan harga beras di dunia. Yang kedua yaitu program Dimas, bibit unggul, penyediaan pupuk, kredit pedesaan perluasan dan irigasi. Hanya menguntungkan petani yang memiliki tanah dan tidak melibatkan petani yang tidak bertanah atau hanya sekedar buruh tani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Repelita 2. Repelita 2 berlangsung dari tanggal 1 April 1974 sampai dengan tanggal 31 Maret 1979. Sesuai dengan GBHN, maka tujuan Repelita 2 adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan Repelita 3 dan selanjutnya. Di dalam mencapai tujuan tersebut, Repelita 2 melanjutkan usaha yang telah dijalankan selama Repelita 1. Di samping itu, Repelita 2 juga mulai menggarap secara lebih dalam masalah-masalah yang semula belum terpecahkan dalam Repelita 1. Misalnya masalah perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan dan hasil-hasil pembangunan, masalah pendidikan, kesehatan, koperasi, transmigrasi, dan lain-lain. Segala usaha yang dijalankan selama Repelita 2 ke tujuan tersebut dilaksanakan secara bertahap dan terpadu serta selalu berlandaskan pada trilogi pembangunan. Di dalam mengusahakan stabilitas ekonomi selama 5 tahun ini, Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan politik dan ekonomi dunia. Perekonomian dunia dalam masa 1972 hingga 1975 dilanda oleh serangkaian krisis di bidang keuangan internasional, pangan, bahan baku, dan energi yang telah menimbulkan resesi ekonomi dunia yang mulai berlangsung sejak triwulan terakhir pada tahun 1973 hingga titik terendahnya pada tahun 1975. Merosotnya kegiatan ekonomi dunia khususnya di negara industri melemahkan permintaan akan ekspor hasil dari Indonesia. Di dalam negeri, krisis keuangan Pertamina sangat merugikan usaha pembangunan nasional karena hasil kenaikan harga minyak bumi di pasaran dunia yang seharusnya meningkatkan kemampuan untuk pembangunan harus dipergunakan untuk mengatasi sebagian akibat dari krisis tersebut. Demikian pula musim kering yang luar biasa
yang disertai dengan serangan hama dan banjir di beberapa tempat telah menimbulkan hambatan dalam produksi pangan, khususnya dalam tahun 1975 dan 1977. Oleh karena itu, maka selama Repelita II, usaha-usaha pemerataan juga semakin digiatkan, antara lain melalui penyebaran kegiatan-kegiatan pembangunan ke seluruh pelosok tanah air, pelaksanaan program padat karya dalam rangka pemerataan kesempatan kerja, pengembangan golongan ekonomi lemah dalam rangka pemerataan kesempatan berusaha, pengembangan koperasi, transmigrasi, dan lain-lain. Peningkatan ini telah dimungkinkan oleh adanya berbagai keputusan yang tidak hanya bertujuan untuk secara langsung meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memantapkan stabilitas ekonomi, membantu pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, serta lebih meratakan pendapatan dan beban pembangunan. Keputusan yang ditempuh antara lain berupa menerapkan tarif pajak yang progresif yang senantiasa disempurnakan, pembebasan atau keringanan pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak, penyempurnaan administrasi dan efisiensi kerja petugas penerimaan negara, dan lain-lain. Repelita III tahun 1979 hingga 1984. Awal Repelita ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang amat tinggi tahun 1980 hingga 1981 karena anjloknya harga ekspor minyak. Pada tahun 1982 ekonomi mengalami kemerosotan. Untuk mengurangi resesi ekonomi, pemerintah meluncurkan program deregulasi dan liberalisasi pada tahun 1983 hingga 1988. Repelita III mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Repelita III menekankan pada trilogi pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Trilogi pembangunan adalah wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Isi dari trilogi pembangunan yang pertama membahas tentang pemerataan pembangunan sosial dan hasil-hasilnya dengan tujuan agar terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti bahwa pembangunan itu harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah tanah air, serta hasil-hasilnya harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi mengandung makna. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari angka laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua, upaya mengejar pertumbuhan ekonomi harus tetap memperhatikan keadilan dan pemerataan. Yang ketiga, harus tetap dijaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dengan bidang-bidang pembangunan lainnya. Yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis bertujuan agar dalam pelaksanaan pembangunan nasional, yang pertama, terdapat kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman, tentram, tertib yang tercipta karena berlakunya aturan yang disepakati bersama. Yang kedua, dalam keadaan kondisi stabilitas nasional, terdapat iklim yang mendorong berkembangnya kreativitas masyarakat dalam pembangunan bangsa dan bernegara. Berikut beberapa langkah-langkah jalur pemerataan. Yang pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang, dan papan. Yang kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Dan yang terakhir, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Untuk melaksanakan program Repelita pada periode 1984 sampai 1989 dengan gagasan pokok sebagai berikut. 1. Menekankan pemerataan kesempatan belajar dan meningkatkan mutu pendidikan. Dalam hal ini jelas bahwa memang sudah dibahas pada masa pelaksanaan Repelita III, di mana dijelaskan di sana mengenai pelaksanaan program P4.
Dalam penerapan kurikulumnya, yang membedakan peningkatan mutu pendidikan antara Repelita 3 dan Repelita 4 adalah fokus pembahasannya. Di mana di Repelita 4 ini, gagasan lebih difokuskan pada bagaimana anak bangsa mampu mengenyam pendidikan secara keseluruhan. Selain peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan dengan peningkatan kualitas pengajar, pemerintah menetapkan anggaran khusus yang dialokasikan khusus untuk pembangunan sekolah di daerah tertinggal. Dengan adanya anggaran tersebut, pemerintah pun mencetuskan kebijakan baru dalam dunia pendidikan, yakni program wajib belajar 9 tahun. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan supaya anggaran yang dicanangkan dapat terrealisasikan sesuai dengan tujuan. Yang kedua, diadakannya program keluarga berencana dengan tujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Mereka, para pemerintah Orba, beranggapan apabila pertumbuhan penduduk dapat ditekan, maka tidak akan banyak masalah yang harus diselesaikan. Dalam beberapa kebijakan yang diterapkan, KB merupakan salah satu dari sekian banyak program yang berbuah keberhasilan. Hal ini dapat ditandai dengan terjadinya peningkatan pendapatan yang tidak lain. Faktor penyebabnya adalah karena jumlah penduduk yang dapat dikendalikan mampu untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan di sektor perluasan lapangan pekerjaan. Di sisi lain, Repelita 4 ditandai dengan kondisi ekonomi global yang kurang menguntungkan, termasuk menurunnya harga minyak bumi. Kondisi ini mendorong Presiden Soeharto untuk segera melakukan penyesuaian dan reformasi kebijakan termasuk meningkatkan upaya dalam sektor komoditi non-migas. Pada dasarnya, Repelita disusun secara berkesinambungan dan saling berhubungan antara satu program dengan program lainnya. Sektor pertanian sejak Repelita 1 sampai saat ini masih tetap difokuskan dalam hal yang sama, yakni pemertahanan pada swasembada pangan. Namun yang menjadi penanda sendiri pada penerapan Repelita 4 ini adalah adanya upaya untuk meningkatkan mutu lapangan pekerjaan ke arah perindustriasian, di mana industri-industri peninggalan kolonial dinasionalisasikan serta dengan anggaran yang telah ditentukan negara Indonesia yang diharapkan mampu untuk menghasilkan mesin-mesin industri secara pribadi. Repelita 5 merumuskan bahwa penanaman modal asing pelaksanaannya berdasarkan dalam bentuk usaha kolektif serta dengan syarat dapat membuka kesempatan kerja yang besar. Hal ini mungkin akan mengalihkan keterampilan dan alih teknologi bangsa Indonesia dalam waktu dekat dan menjaga keseimbangan tata lingkungan dan mutu. Rencana pembangunan tersebut menjelaskan bahwa penanaman modal asing diperlukan dalam pembangunan dari berbagai bidang yang menghasilkan barang dan jasa untuk diekspor, mendesak perkembangan ahli teknologi, dan menciptakan lapangan kerja yang terarah untuk mendorong pertumbuhan dan kemampuan dunia dalam usaha nasional. Rencana pembangunan yang berlangsung antara tahun 1989 sampai 1994 tersebut memperoleh prestasi yang gemilang di berbagai sektor. Selama berlangsungnya rencana pembangunan tersebut, kecepatan proses pertumbuhan ekspor yang dihasilkan dari aneka industri diperkirakan mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 13,8% per tahun, dan ekspor yang dihasilkan dari industri logam dan mesin dasar sebesar 10,9% per tahun. Selain itu, pertumbuhan ekspor dari industri kimia dasar dari kelompok industri kecil diperkirakan mengalami peningkatan masing-masing dengan rata-rata sebesar 21,9% dan 21,6% per tahun. Di sisi lain, perkembangan industri olahan makanan, industri hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, dan hasil industri mengalami peningkatan diversifikasi dan kualitas produk. Yang terakhir adalah Repelita 6. Pada masa ini, pemerintah lebih memusatkan pada sektor bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini menyangkut bidang industri, pertanian, pembangunan, serta peningkatan kualitas SDM sebagai pendukungnya. Namun, Pelita 6 yang diharapkan menjadi proses naiknya Indonesia ke yang lebih baik lagi menjadi gagal. Indonesia dilanda krisis ekonomi yang semula berawal dari krisis moneter berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Kondisi ekonomi kian memburuk ditambah dengan KKN yang merajalela, membuat pembangunan yang dilakukan hanya dapat dinikmati
dinikmati oleh beberapa kalangan masyarakat. Faktor inilah yang selanjutnya ikut menyebabkan terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997. Rezim pemerintahan Orde Baru yang pada waktu itu sudah mengalami banyak permasalahan dan tidak cepat-cepat menyelesaikan masalahnya, sehingga ia mempersulit dan menambah beban bagi rakyat yang sudah lama merasa tidak puas. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan semakin ditambah dengan naiknya harga kebutuhan pokok seperti beras, lauk pauk, BBM yang notabene merupakan kebutuhan sangat vital bagi rakyat. Itu gagalnya Repelita 6 ini turut andil menjadi salah satu penyebab lengsernya Orde Baru. Saya dari kelompok 4 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas 4 hari osjur online-nya. 4 hari yang memberikan banyak manfaat, baik ilmu, kebersamaan, dan lain-lain. Dan untuk kakak-kakak panitia dan kakak-kakak pendamping, saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena tanpa kalian osjur kali ini tidak akan berjalan dengan baik. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan pandemi ini segera berakhir agar kita dapat bercengkrama akrab di kantin kampus. Salam. Perkenalkan, nama saya Dea Friska Dinianianti dari kelompok 4. Pesan kesan saya selama OSJUR 2019 ini yang dilakukan secara online. Terima kasih telah mengisi kegabutan saya. Terima kasih telah mengajarkan banyak hal, dimulai dari pengenalan BKMS, materi-materi yang disampaikan, dan tentunya mengajarkan saya untuk disiplin dalam waktu. Karena pertama kali yang dilakukan yaitu absen pagi. Dan pesannya, terima kasih kepada kakak-kakak panitia dan kakak-kakak pendamping yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan. Satu aspek jurusan sejarah 2019 dilakukan secara online dan aspeknya menarik. Materi yang disampaikan juga baik. Kepanitiaannya juga terima kasih sudah berusaha untuk mengangkat derajat kami dari maba menjadi ya kakak tingkat yang sebenarnya ya, walaupun baru 1 tingkat paling nggak kan udah bisa melepas gelar maba. Buat BKMS cuma mau bilang satu, pengen masuk BKMS. Kasih. Naka dari kelompok 4 ingin menyampaikan kesan dan pesan saya selama mengikuti OSJUR online angkatan 2019. Pertama mau mengungkapkan kesannya dulu ya. Kesannya seru, walaupun gak seru kalau offline. Terus dapat materi yang bermanfaat sekali dari pemateri yang udah ada, sama ujangan dari Pak Harto dan kakak-kakak BKMS. Terus abis itu melepas kerinduan sama teman-teman angkatan 2019 yang udah lama banget gak ketemu. Terus udah pesannya jangan lupa pakai masker kalau mau kemana-mana, inget pakai masker, jangan bandel. Terus jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Udah gitu aja, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Dadah. Baik, kesanku mengikuti ospek jurusan ilmu sejarah tahun 2019 yang dilaksanakan 2020 ya sejauh ini sip lah, bagus. Ya terkesannya karena memang online, nggak kayak kemarin seperti itu, nggak kayak tahun 2018 seperti itu. Ya bagus menurutku bagus karena sudah mau mencoba online seperti itu. Menurutku sip dari teman-teman pengurus BKMS maupun teman-teman panitia seperti itu ya. Sejauh ini sih bagus. Terkesan seperti itu. Ya pesanku tetap jaga komunikasi antar angkatan, lintas angkatan itu, dan ya semoga dengan adanya OSJUR online ini membuat nanti kedepannya acara-acara online seperti itu yang diadakan oleh teman-teman pengurus BKMS seperti itu, maupun
nanti ya semester depan juga harapannya memang ya kita nggak hanya ngerjakan tugas saja, tapi juga ada ya lewat video conference seperti itu ya, dapat memicu para dosen-dosen untuk menggunakan video conference dalam menyampaikan materinya seperti itu. Terima kasih, cuma itu aja. Terima kasih banyak. Kegiatan OSJUR dilakukan secara online, virtual itu dapat menambahkan ilmu dan wawasan, serta itu merupakan kegiatan yang positif. Semoga pada OSJUR yang berikutnya bisa berjalan dengan lebih baik. Nama saya Ananda Putri Utami dari kelompok 4. Setelah saya mengikuti aspek jurusan, kesan yang saya dapat adalah saya bisa berbincang kembali dengan teman seangkatan saya. Setelah itu saya bisa lebih mengetahui divisi-divisi apa saja yang ada di BKMS dan lebih menghargai dan disiplin dalam hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan saya selama OSJUR online ini, kesannya saya merasa biasa saja karena ini online, jadi tidak terlalu berkesan. Tapi terima kasih buat para panitia yang udah berusaha secara maksimal untuk mengajarkan OSJUR online ini. Kalian keren. Dan untuk kesannya tetap jaga kesehatannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amir Samsu, belajar penulisan. Di sini saya mau menyampaikan sebuah kesan dan pesan saya selama mengikuti orientasi jurusan Ilmu Sejarah Universitas Jember 2020 kemarin. Kesan saya pertama sih mengenai OSJUR kemarin itu keren pol. Mana mau gak keren? OSJUR aja pakai celana pendek, sarung, celana boxer, sambil makan juga bisa, sambil minum. Lain deh sama yang produksi OSJUR yang lain gitu. Santai kok, santai santai. Selain itu, OSJUR kemarin juga sebagai sambungan silaturahmi gitu sama kawan-kawan seangkatan, sama kakak angkatan. Ya supaya terpisah gitu sama pandemi kemarin. Tapi ya satu hal yang sayangnya itu kondisi internet yang kurang memadai, jadi ganggu gitu sama gak ada snack sama aing gratis. Pesan saya sih cuma satu untuk angkatan 2019, rapatkan genggaman dan junjung tinggi solidaritas. Cukup segitu. Halo Re, aku Marcelia Cindy dari kelompok 4. Kesanku selama mengikuti OSJUR angkatan 2019 secara virtual adalah luar biasa, makin nambah kangen sama suasana kampusnya. Dan pesannya, teman-teman semua tetap jaga kesehatan ya, sampai kita benar-benar dipertemukan. Untuk ospek-ospek selanjutnya semoga semakin tetap bisa santun, santuy, berbudaya. Pesan saya terhadap OSJUR 2020 yakni tentang perkenalan terhadap teman-teman baru, interaksi dan bersama tim bersama kelompok, interaksi bersama kakak-kakak pendamping, dan pengetahuan tentang materi ilmu sejarah. Pesan saya untuk OSJUR 2020 agar teman-teman dan kakak pendamping sekalian diberikan kesehatan, dan semoga OSJUR tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik lagi, dan semoga pandemi COVID ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu di kampus tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duni Lestari, NIM 1901110301016, mau menyampaikan pesan-pesan saya selama mengikuti OSJUR 19 secara online. Kesan saya yang dapat saya sampaikan selama mengikuti OSJUR ini, saya merasa semakin mengerti dan menghargai apa waktu itu, karena seperti yang kita ketahui sendiri, kita melaksanakan OSJUR ini dalam keadaan online. Jadi mau tidak mau kita harus selalu ada kerjasama antar anggota kelompok dan selalu standby sama waktu itu sendiri. Dan pesan saya yang ingin saya sampaikan, semoga
dengan adanya COVID-19 ini cepat selesai agar osjur selanjutnya tidak dilaksanakan secara online. Dan untuk teman-teman, semoga menjadi mahasiswa yang disiplin, tanggung jawab, dan juga baik untuk kedepannya. Terima kasih.